Kita sudah bicara tadi di paruh pertama perbincangan kita pagi hari ini bahwa ada kritik publik, iya, bahwa dinilai ada pemborosan jika ada tunjangan untuk tempat tinggal senilai 30 sampai 50 juta rupiah per bulan. Bisa dibayangkan kalau per tahun ini jumlahnya akan sangat besar. Nah, di sisi lain, saya juga sangat setuju dan sangat paham dengan posisi bapak-bapak anggota dewan, terutama yang baru maupun juga Pak Nyoman yang sudah bertahun-tahun tinggal di rumah dinas, bahwa anggota DPR RI harus punya tempat tinggal yang layak. Apalagi mereka juga sering dihampiri konstituen, menjadi rumah aspirasi, sekaligus juga menampung aspirasi dari daerah-daerah mereka masing-masing, yang masanya juga tidak akan mungkin sedikit. Jadi harus ada balancing antara efektivitas anggaran dan juga ketersediaan tempat tinggal yang layak untuk anggota DPR. Nah, kalau dari sisinya Mas Jamal nih sebagai anggota DPR baru, lebih prefer apa? Lebih prefer rumah dinas atau sewa saja tapi dengan nilai yang proporsional atau bagaimana? Kalau kita itu tidak masalah ya, mau sewa, mau dikasih rumah dinas, yang penting kita ada rumah aja udah itu aja poin kita ya. Karena kita orang daerah seperti Pak Nyoman tadi, kita orang daerah, bukan orang yang punya rumah di Jakarta. Rumah di Jakarta kita tahu sendiri harganya mahal-mahal. Mahal-mahal. Saya aja minggir kok nggak di Jakarta. Ya, makanya itu. Kalau tidak segera diberikan rumah dinas atau tunjangan rumah dinas itu, maka orang seperti saya ini repot, Pak. Ya, om saya rumahnya di Lebak Bulus. Adik saya kandung di Bekasi sana. Saya kalau numpang di tempat adik saya kesini butuh waktu 1 jam lebih. Maka dari itu yang harus benar-benar dilihat oleh kesekjenan, yang benar-benar harus melihat orang DPR yang dari daerah ini. Ya harus ada cepat lah. Gitu. Kalau nilai 50 juta menurut Anda terlalu besar apa harus diefektifkan? Buat saya pribadi ya, 50 juta itu tadi sudah kita buat rinciannya. Kita punya staf ahli. Ya, ada 12 orang tadi ya, ada semuanya 12 orang itu. Untuk anak saya 3. Saya sendiri sama untuk anak saya sudah 2 kamar. Kan gitu. Bisa 1 kamar lah, untel-untelan gitu pun nggak masalah ya. Yang jelas kita maunya kita itu bekerja secara optimal. Kita nggak mau di dalam ruang rapat ngantuk. Kita maunya tetap fit, tetap kerja dengan optimal. Itu pertama ya harus punya rumah dinas yang dekat dengan Senayan. Ya, biar setuju. kita nggak telat, itu yang paling penting ya. Setuju. Biar kita nggak telat, karena DPR kan tidak boleh pakai rotator, sirine. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Kita kan harus mengikuti pada umumnya. Dan Jakarta ini macet sekali, beda dengan di daerah saya Jepara ya. Itu 10 km bisa hanya beberapa menit gitu. Kalau di Jakarta bisa 1 jam. 10 km itu yang pertama ya. Yang kedua, tentu saja ya, jangan rumah yang banyak PR-nya. Kalau kita dikasih rumah dinas itu, kita boleh, nggak masalah. Tadi disebutkan ada separuh yang masih bagus, saya kan nggak tahu aslinya. Yang jelas, kita ini, wakil rakyat ini, kita tidak mau bermewah-mewahan. Kita tidak mau bermewah-mewahan. Yang penting, kita ini bisa hidup dan istirahat dengan nyaman, tempatnya tidak terlalu jauh, itu Mas. Dan menurut saya, 30 sampai 50 juta, dengan kondisi Jakarta seperti ini yang dekat dengan Senayan, memang harga sewanya mahal-mahal. Saya kemarin cek mahal-mahal itu. Kisaran berapa Pak pada saat saya kemarin cek yang dekat dengan Senayan ya, itu ada di atas 30 lebih. 30-an juta ya. Itu udah full furnish gitu ya. Kamar 5 full furnish. Lebih Mas itu. Itu 30 itu belum jutaan. Listrik ya. Belum kita bayar listrik. Kita bayar air. Karena di Jakarta ini air bayar ya. Kalau di kampung saya itu tinggal nimba aja udah dapat air gitu. Ini yang harus ditinjau. Bagaimana efektivitas kalau memang masih ada rumah dinas yang layak diperbaiki tadi kata Mas Arief ya perbaiki dulu sehingga kalau ada yang harus disewakan ya disewakan. Itu yang balancing proporsional anggaran yang harus dipertimbangkan. Nah, Pak Nyoman kan tadi bilang sekarang mau diambil negara rumah dinasnya Pak Nyoman begitu, sedangkan Pak Nyoman juga harus tetap bertugas gitu di Senayan. Langkah berikutnya yang akan Pak Nyoman tempuh bagaimana kalau begini? Iya, pilihannya kalau beli rumah di Jakarta udah pasti nggak cukup uangnya. Udah jelas kan harga rumah di Jakarta berapa. Terus yang kalau saya sih berpikirnya jarak ya. Kalau ke kantor 1 jam pulang pergi cukup lah. Tidak mau rapat, mau ngomongin urusan rakyat, buru capek nggak bagus juga. Ke airport juga 1 jam cukup.
Tetapi masalahnya di daerah dekat kantor itu nggak ada kontrakan yang harganya murah. Saya cari 225 juta masih kosongan. Jadi kalau itu harus nambah bed lagi dengan staf yang banyak, ada keluarga, pasti juga nambahnya akan banyak juga. Jadi karena pemberitahuan bahwa kami tidak dapat rumah dinas ini baru tanggal 25 September, jadi 5 hari menjelang pelantikan. Jadi kita kelabakan juga cari rumah. Gitu. Ya, ini yang menjadi situasi menjadi pelik juga sebenarnya. Nah, kalau begitu Mas Arief, Anda punya hitung-hitungan nggak sebenarnya idealnya berapa sih kalau pun mau disewakan tempat tinggal gitu dengan saya tadi mempertimbangkan rumah dinas yang masih layak dan masih bisa diperbaiki. Bisa nggak ada pola keberimbangan anggaran dari Kesekjenan DPR untuk tempat tinggal ini? Ya, kalau terkait dengan hitung-hitungan ya, hitung-hitungan sebenarnya lebih murah maintenance daripada bikin baru ya. Itu jelas itu. Karena kan butuh materialnya dan sebagainya kan banyak yang harus diperbaharui kalau buat dari nol. Tapi kalau maintenance kan cuman atap bocor atau dinding catnya rusak dan sebagainya, itu kan masih bisa diperbaiki. Jadi lebih baik dioptimalkan dulu soal biaya yang maintenance ini yang nggak dipakai ini. Dan yang paling penting Mas, soal koordinasi antara BURT, Badan Urusan Rumah Tangga, dengan Kesekjenan DPR. Ini seperti apa? Makanya kok Pak Nyoman sampai nggak tahu gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan, maksud saya. Nggak tahu Mas, jadi kita dapat surat tapi tanggal 25 September. Jadi 5 hari menjelang pelantikan. Tahu tapi memang agak mepet. Maksud saya ini Pak, soal koordinasi di rapat-rapat antara BURT dengan Kesekjenan gitu. Ini kan momen krusial ya, yang harus melibatkan beberapa fraksi di situ. Gitu. Nah, seringkali ini dalam hal memutuskan kami mengamati Sekjenan gitu yang main sendiri gitu. Bukan BURT dan mungkin komisi-komisi lain dilibatkan dalam hal penentuan dan sebagainya. Jadi bukan mekanisme surat dari Kesekjenan ngasih ke anggota, tapi anggota ikut dalam hal menentukan soal biaya dan sebagainya gitu loh. Karena ini kan untuk kebutuhan anggota bukan Kesekjenan gitu loh. Nah, maksud saya mekanisme rapat ini belum berjalan soal koordinasi dan sebagainya gitu. Nah, ini yang sekali lagi harus ditekankan bahwa bagaimana mekanisme komunikasi yang baik antara BURT. Tadi juga Pak Nyoman yang dimaksud belum tahu itu, nggak tahu itu biaya maintenance ya kan? Maintenance aja bulanan yang disebut Mas Arief ternyata ada Pak Nyoman nggak tahu, dan biayanya sampai lumayan tadi berapa? 30-an miliar ya. 30-an miliar per tahun, dan itu cukup bukan biaya yang sedikit, itu sangat besar, sangat fantastis gitu. Nah, ini baiknya memang silakan Pak Nyoman. Penggunaan dana APBN itu tidak seperti itu, Mas. Kalau ada anggarannya 39 M, itu bukan berarti harus habis gitu loh. Bukan berarti harus habis. Terus yang kedua, kalau tidak ada yang misalnya di rasio antara rumah yang tersedia seluruh rumah anggota dewan, biaya perawatnya per rumah itu sekian. Kalau ternyata kerusakannya tidak diprediksikan, juga tidak dipergunakan uangnya, dan uangnya kembali ke betul. Lapornya bukan berarti harus habis uangnya segitu. Betul. Nah, misalnya artinya kan begini Pak Nyoman, artinya begini, dari Sekjen DPR kan harusnya bisa memetakan mana yang harus diperbaiki, mana yang tidak. Kalau yang harusnya ada diperbaiki, ya keluarkan saja anggarannya untuk perbaikan rumah begitu. Kalau tidak ya tidak usah, begitu kan maksudnya ya Pak Nyoman? Kalau Mas tanya hati kecil saya, lebih bagus tinggal di rumah dinas apa tinggal di kontrak-kontrakan yang tersebar dengan 500 anggota dewan? Saya pilih di rumah dinas. Nah, itu dia. Saya bisa berguru dengan senior-senior di rumah dinas pada anggota dewan yang lebih awal, lebih banyak mengetahui tentang urusan kesenayanan dan urusan rakyat. Tetapi masalahnya kan hari ini memang kondisi rumah dinas ya seperti itu kondisinya. Jadi sebagiannya masih ada yang layak, sebagiannya sudah tidak layak. Ya kondisi realitanya kita kan berhadapan dengan realita yang kondisi rumah jabatan yang sudah 40 tahun. Ini coba bayangkan mau merawat seperti apa, mau maintain seperti apa kalau rumahnya memang sudah konstruksi lama. Ini yang harus kita konfirmasi lagi memang. Yang saya khawatirkan adalah biaya merawat. Biaya maintenance justru bisa sebanding dengan biaya memberikan uang perumahan untuk kontrak
rumah anggota dewan. Nah, itu dia. Kan itu masalahnya, karena ini kan kelamaan. Ya. Ada soal juga, Mas. Ada soal juga rakyat apa-apa dikit. Kalau berkaitan dengan persoalan perolehan hak anggota dewan yang telah diatur oleh undang-undang, kadang-kadang sering tidak boleh ya. Bahkan lift saya lebih dari 10 kali macet di lift, nggak boleh juga diperbaiki. Oke. Ya, hal-hal seperti itu kan juga kadang-kadang nggak pas juga. Jadi ya. Ini yang harus ditegaskan ya, jangan juga dipersulit kalau memang harus ada biaya maintenance begitu ya. Kalau yang Pak Nyoman tadi keluhkan, ya langsung saja di maintenance rumahnya, jangan ditunda-tunda begitu kira-kira. Seharusnya sih memang dalam hal biaya maintenance itu, Mas. Misalkan sudah ada kerusakan, kesekjenan itu sudah ada petanya kok. Iya. Mana yang rusak, mana yang masih bisa digunakan dan sebagainya gitu kan. Ya. Dan kemarin klaimnya Pak Indra 50% gitu. Ya. Yang rusak gitu. Artinya nggak semua rumah dinas itu rusak. Oke. Jadi itu yang harus dioptimalkan untuk Mas Jamal bisa masuk di situ gitu loh. Dalam hal misalkan biaya maintenance yang sudah dianggarkan sebelumnya itu untuk diperbaikan. Jadi sebenarnya kita tidak alergi soal misalkan mau diperbaiki dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita hitung-hitungannya nih 50 juta kali misalkan sekarang 580 anggota per tahun misalkan. Itu budgetnya juga udah melebihi 32 M kan. Artinya tidak tidak apple to apple kalau membandingkan maintenance dengan bikin baru, ya tentu lebih murah maintenance karena jelas sudah ada petanya, sudah ada kajiannya dan sebagainya gitu. Oke. Nah, kalau misalkan pakai 50 juta per tahun ini per bulan ya. Per bulan. Ya. Per bulan ini menurut saya ini bentuknya lamsam. Kalau misalkan anggota yang sudah punya rumah dan sudah tinggal lama di Jakarta, apalagi dapil Jakarta lah. Apalagi dapil Jakarta, apakah itu ditabrak semua adil 50 juta itu kan? Itu kan harus itu juga akan jadi pemborosan kan. Duitnya akan nggak terpakai, orang dia punya rumah di sini buat apa gitu kan. Menurut saya 50 juta ini nanti akan kemana gitu tunjangannya, karena bentuknya lamsam kan. Nah, jadi kalau saya tarik garis lurus, pertanyaan saya berikutnya, biaya 50 juta per bulan ini banyak manfaatnya atau banyak mudorotnya kira-kira kalau kalau diterapkan? Kalau untuk warga yang dapilnya jauh-jauh seperti saya, manfaat. Ya. Kalau misalkan di Jabodetabek, Jabar misalkan, Jawa dekat-dekat gitu, Banten, Jakarta, ya menurut saya mereka juga sudah punya rumah dan sebagainya gitu. Dan apalagi kalau misalkan kita lihat DPR itu kan lebih banyak reses di dapilnya gitu kan. Belum lagi nanti kundapil hari Sabtu dan Minggu gitu kan. Lebih banyak turun ke konstituennya gitu. Maksud saya ya udah rumahnya yang biasa-biasa saja dan DPR sudah difasilitasi oleh rakyat melalui negara, dibiayai untuk dikasih rumah dinas dan sebagainya, ya itu yang harus dioptimalkan gitu. Oke. Mas Jamal, ini berarti sudah berapa hari ya sejak pelantikan? Ini tanggal 9 berarti sudah kira-kira 8 hari lah bertugas ya sebagai wakil rakyat, sebagai anggota dewan. Ini masih tadi disebut masih warawiri, masih numpang. Asli itu masih numpang. Sejauh ini ada nggak kunjungan dari aspirasi dari orang-orang di dapil gitu ke Jakarta untuk berkomunikasi, atau Mas Jamal yang turun kemarin-kemarin ini selama 8 hari ini? Gini, kalau di tempat kita itu warga desa itu persatuannya kuat ya. Jadi kalau ada tamu yang nginepnya bareng sama saya di rumah om saya. Ya gitu. Nah itu sempat datang gitu, sempat bertamu. Datang bertamu. Nah mereka punya ini nggak sih pendapat soal rumah dinas ini? Mereka ada yang mengeluhkan? Mereka ngomong ya. Kamu jadi DPR kok tambah susah sih Mas. Bener ngomong gitu. Karena sebelumnya saya punya gaji ya Mas. Di pekerjaan saya lama kan saya harus resign. Untuk menjaga saya biar maksimal untuk melayani masyarakat, saya kan harus resign. Nah di situ kan saya nggak punya penghasilan Mas. Saya mikirnya ini Oktober sudah ada gaji, sudah ada penghasilan, saya bisa ngontrak rumah. Ternyata belum ada lah Mas. Makanya ini fakta yang ada ya. Saya harus numpang ngomong lagi ke om saya numpang dulu om. Gitu. Jadi pendapat mereka ya ngelihat Mas Jamal ngelongso juga gitu. Karena ya kita ini kan orang kampung ya Mas. Kita sudah biasa ngomong apa adanya. Ya biar apa adanya seperti ini. Kalau masalah tadi ada anggaran rumah renovasi yang per tahun sekian, kalau nggak dihabiskan ya eman-eman. Kenapa nggak dihabiskan? Pertanyaannya kan itu, wong PR-nya banyak. Maka dari itu kalau nggak ada PR nggak dihabiskan ya wajar. Ya, ada PR banyak kok nggak dihabiskan. Betul. Harusnya kan malah
dihabiskan dan nambah anggaran kalau kurang. Harusnya bukan begitu. Oke. Saya DPR baru ya Mas, makanya saya belum tahu. Saya baru menanggapi yang terjadi di diskusi ini. Oke. Terakhir untuk Mas Jamal, kalau gitu pertanyaan saya sekaligus menutup perbincangan kita pagi hari ini. Nah, Mas Jamal, kalau renovasinya juga tidak sesederhana itu. Oke. Sepertinya akan ada tanggapan dulu. Silakan Mas Jamal. Ada penghuni di dalam, terus harus ada renovasi. Saya pernah waktu pertama kali jadi anggota dewan, karena rumah saya sedang rumah dinas yang saya tempati sekarang itu sedang dicat dan beberapa diperbaiki, termasuk toiletnya yang sudah jelek itu diperbaiki. Saya tinggal dulu di perwakilan Bali, hampir kurang lebih sekitar 3 bulanan saya tinggal di situ. Nah, bagaimana kalau rumah sedang digunakan, ada renovasi, ada cat dan lain sebagainya, itu tidak mungkin juga secara teknis. Oke. Jadi tidak sederhana urusnya. Saya sudah 5 tahun tinggal di situ, saya paham. Ya betul ya Mas. Jadi mohon maaf ya. Tadi kan Pak Nyoman sampaikan selama 5 tahun tidak ada renovasi di awal, ingat nggak? Ya. Kok tiba-tiba ada pengecatan? Renovasi, maksudnya renovasi gedungnya, bangunan fisiknya. Oh, secara keseluruhan gitu ya, Mas Pak Nyoman ya? Tidak pernah ada. Tapi kan dianggarkan tiap tahun, Pak. Ada cat kecil, kalau ada talang bocor ada. Berarti ada renovasi. Oh, berarti ada renovasi. Kalau di awal bilang tidak ada. Kalau ngecat ruangan. Soalnya dianggarkan. Penghuninya harus keluar. Keluar penghuninya. Ya betul, kita nggak nyaman juga kalau ada orang bersih-bersih kita di dalam juga. Iya. Sehingga saya lebih baik tidak ngambil perawatan itu, karena terganggu sekali kita ada tukang. Nah itu PR-nya Mas, dari pengawas ya. Oke, ya itu. Kalau ada renovasi, ditaruh di mana dulu? Rumah dinas sementara. Renovasi itu. Ya kan sebenarnya nggak semuanya tadi yang saya bilang, tidak semuanya rusak. Tapi kan ada 50% yang bisa ditempati gitu. Ya. Jadi artinya Sekjen punya PR baru untuk pemetaan ulang nih. Ya. Mana yang misalkan dapil yang dekat dan sebagainya. Dan itu harus dirapatkan gitu. Ya. Dan harus transparan agar publik juga nggak bertanya-tanya gitu. 50 juta Gimana Pak Nyoman? Bulan. Itu akan sangat kredit. Menentukan setengah atau berapa persen masih tinggal di rumah dinas dan berapa persen tinggal di luar rumah dinas itu akan sangat-sangat kredit. Dan mata anggaran nggak bisa dibuat seperti itu. Nggak bisa dibuat seperti itu. Tapi kan sudah dianggarkan Pak di 2024. Ya, ini sebenarnya kredit dan tidak kredit Pak Nyoman. Kalau duduk bersama saya yakin ada solusinya gitu. Dari BURT, baik dulu dari Kesekjenan. Toh ini juga untuk kenyamanan bapak-bapak juga untuk bekerja gitu. Kalau memang efektifnya ya sebagai pemanfaatan rumah dinas yang ada diperbaiki lebih bagus dan sebagian kalau memang ada yang tidak layak untuk disewakan, ya kenapa tidak kalau mekanismenya dibuat bisa-bisa saja. Apa sih yang tidak bisa dibuat gitu kan? Bapak-bapak sendiri buat undang-undang juga akhirnya terwujud gitu. Nanti, nah ini yang harus kita dudukan bersama sepertinya bagaimana komunikasi yang lancar dari Kesekjenan sebagai penyelenggara penyedia juga fasilitas para anggota dewan bisa secara efektif mengatur ini semua sehingga bapak-bapak anggota dewan ini juga bisa bekerja dengan tenang, bisa fokus mengurus rakyatnya, mengurus dapilnya, mengurus konstituennya. Kita akan tunda dulu mekanismenya nanti akan dibahas, tapi saat ini kita sudah berkesimpulan bahwa ini komunikasinya ada di DPR gitu ya kurang lebih. Nah, terakhir Pak Jamal sebagai anggota baru ini saya pertanyaan terakhir untuk Anda, artinya yang akan Anda lakukan untuk kedepannya menyuarakan soal masalah rumah dinas ini bagaimana? Jadi kalau rumah dinas ini kita melihat ya banyak PR dan banyak yang harus dijelaskan ke publik. Oke. Banyak yang harus dijelaskan ke publik karena saya ini sebagai DPR baru pun perlu penjelasan. Oke. Karena kita perlu penjelasan, kenapa sampai saya sendiri secara pribadi ini sudah menjabat masih numpang. Itu yang harus diperhatikan oleh Kesekjenan itu. Itu yang harus diperhatikan secara Kesekjenan. Dan kita juga minta panjenengan terus proaktif untuk mengawasi kita sebagai DPR. Itu aja. Baik, ini nanti juga akan disuarakan tentunya ya ketika Anda bertugas di parlemen, termasuk banyak manfaat atau mudaratnya bagi keberlangsungan kita semua. Kalau kita dasarnya orang dapil dapat tempat tinggal udah aja. Baik. Mewah apa enggak itu terserah, yang penting kita dapat aja. Baik. Mau dimanapun, yang penting jangan jauh gitu ya Mas. Karena kalau telat kita dibully juga sama netizen. Baik.
kita tutup perbincangan kita pagi hari ini. Terima kasih Pak Nyoman Suparto sudah bergabung lewat sambungan virtual tadi. Mas Jamaluddin Malik juga. Terima kasih. Mas Arief, terima kasih. Sehat selalu. Semoga ada solusi terbaik ya buat Bapak-Bapak dalam hal tempat tinggal para anggota Dewan ini. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Amin.